kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di ibadah kami Tuhan. Hamba bersyukur bahwa Engkau yang menjemput kami dari rumah kami masing-masing dan Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Dengan satu tujuan, Engkau akan mencurahkan air jernih-Mu yaitu firman Tuhan. Untuk mentahirkan kami dari segala kenajisan yang tanpa kami sadari masih ada dalam hidup kami. Dan berhala-berhala Tuhan, Engkau mentahirkan kami. Sementara kami ditahirkan, Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kami semua. Sehingga kami dapat Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau berkata Engkau akan jauhkan dari tubuh kami hati yang keras. Dan Engkau gantikan dengan hati yang taat kepadamu. Serta di era Pentakosta yang ketiga ini Engkau akan curahkan roh-Mu berlimpah-limpah. Bahkan Engkau taruh di dalam batin kami sehingga memampukan kami untuk melakukan peraturan-peraturan-Mu dan tetap tinggal dalam perjanjian-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus bukalah pintu pengertian kami ya Bapa. Dan memampukan juga hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan benar. Sesuai dengan yang kami butuhkan sepanjang kami hidup. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Silakan duduk. Puji Tuhan saudara. Kalau hari-hari ini kita sedang dan akan terus dibimbing di dalam pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Nah, hari ini saya akan memperlengkapi kita semua akan pencurahan Roh Kudus ini akan era Pentakosta yang ketiga ini. Apa yang kita akan dapatkan? Memang kita semua sudah dapat, tetapi manifestasinya dalam kehidupan kita perlu kita nikmati, jangan kita sia-siakan. Saudara, kalau hari-hari ini saya melihat ya hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain itu saling berdebat tentang bahasa roh. Saudara, kita tidak perlu pusing dengan itu, terserah mereka. Tapi yang jelas, saudara, yang jelas saya punya prinsip begini. Pada waktu saya baru lahir baru, saya masih di gereja lama. Nah, lalu kemudian saya ditegur tentang bahasa roh. Ya. Lalu saudara saya ditegur dan saya memang rindu sekali mendapatkan bahasa roh. Waktu itu saya belum dapat saudara. Dan akhirnya karena gembala saya menegur kami berdua, kan kami ada beberapa yang suka jajan di persekutuan doa pada zaman itu. Lalu mereka gembalaku bilang begini, Bobby sama Nelly ya hati-hati. Kalau suka pergi-pergi ke persekutuan doa di hotel-hotel, di restoran-restoran, di rumah-rumah, hati-hati. Nanti kalau rokok, ya kalau Roh Kudus yang turun, rokok kudus yang turun, hati-hati kamu, roh iblis. Dan bisa-bisa rohnya orang yang numpangin kamu tangan itu yang masuk ke dalammu. Nah dia sebagai gembala saudara saya kan harus patuh. Tapi saya di dalam kepatuhan saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku memang rindu karena penjelasan dari bahasa roh itu. Tapi kalau gembalaku berkata demikian, maka engkau juga berkata kamu yang jahat aja tahu memberi yang baik apabila anakmu meminta. Jadi kalau anakmu minta roti, masa kamu mau kasih dia ular? Aku bapakmu, ya masa aku tega ngasih kamu roh iblis kalau engkau minta Roh Kudus daripadaku. Nah dengan itu saya berkata begini, saya mau Tuhan kalau memang itu
membuat aku bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam kebenaran-Mu, membuat aku berakar di dalam firman-Mu, dan itu akan membawa aku naik dan naik untuk pekerjaan-Mu dalam tujuan-Mu di dalam kehidupanku. Ya udah, saya nggak mau ditumpangin oleh tangan oleh orang, tapi saya mau Tuhan sendiri yang membaptis saya dengan Roh Kudus. Memang Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah saudara, dari kerinduan itu, dari hari ke hari saya terus berdoa, saya terus meminta, ya saya terus tekun dalam saat teduh. Dan justru di waktu saya sedang mandi di kamar mandi, tidak ada orang, ya. Saya sedang mandi di kamar mandi, saya memuji-muji Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Tiba-tiba orang Surabaya bilang, ucuk-ucuk. You know ucuk-ucuk? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba-tiba saya merasakan sesuatu, baptisan Roh Kudus itu, dan saya terima dengan iman. Dan saya mulai dengan tanda berbahasa roh. Saya dapat sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya mulai ucapkan. Dan sejak hari itu dan seterusnya, saya terus mempergunakan, dan saya benar-benar membuktikan. Saya sungguh-sungguh tertanam dan saya sungguh-sungguh berakar. Saudara, kalau kita berbahasa roh, itu harusnya ada pertumbuhan. Amin. Ya, nah itu. Roh Kudus itu membuat kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Nah, hari ini coba kita lihat sama-sama Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan... Nah, ia ini adalah Roh Kudus di ayat yang ke-7. Ya, roh kebenaran akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kekasih, di situ dia berkata, dan kalau Roh Kudus ini, ia itu Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan. Dengan kata lain, dia akan memangkas, ya. Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Bukan cuma dunia, tapi kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita sudah terima Roh Kudus, harusnya ada pemangkasan di dalam kehidupan kita. Pohon itu kalau saudara rimbun, pohon mangga kalau rimbun, itu saudara nggak akan bisa berbuah lebat. Kalau saudara kan dari desa semua kan, saya pernah tinggal di desa saudara, saya pernah bercocok tanam. Jadi saya tahu persis, semua tanaman baik itu saya pernah pun di belakang rumah saya itu ada nangka, wah rimbun tapi tidak berbuah-buah. Nah pada waktu itu saya teringat saya membawa parang, tahu parang ya, you know parang? Nah saudara yang kekasih, saya bawa naik ke pohon, saya tukang manjat dulu waktu masih muda. Saya begitu bapak angkat saya mendengar siapa yang potong, tidak ada orang. Lalu saya karena itu di belakang rumah persis di atas atap yang saya potong, saya dia lari turun. Hei, turun, anak perempuan kok manjat. Lu baru tahu. Nah, saudara, turun nanti bapak cari tukang untuk mangkas. Saya bilang iya soalnya enggak tumbuh-tumbuh. Setiap ada tunasnya buah itu gugur. Jadi saya tuh jengkel gitu loh. Nah akhirnya waktu sekolah kan ada itu pelajaran tumbuh-tumbuhan. Kalau dulu kan kita zaman 65 tahun yang lalu di sekolahan itu bukan IPA, bukan ini. Sekarang saya enggak tahu IPA itu apa, IPS itu apa. Taunya itu ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan di zaman saya itu saya memperhatikan karena saya suka tanaman. Oh ternyata tumbuh-tumbuhan supaya berbuah, pohon itu sudah supaya berbuah dipangkas.
ternyata di dalam Alkitab ada. Ya toh di Yohanes pasal 15 kalau dikatakan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya, kamulah ranting-rantingnya. Kalau pohon itu tidak dirantingi atau tidak dipotong atau tidak dipangkas, maka tidak akan berbuah. Maka dipangkas supaya kita berbuah lebat. Amin. Nah, ini sesuai dengan karakter, sesuai dengan tahun integritas. Ya, kalau kita mau berintegritas, relakan hatimu dipangkas. Dan itu tidak terjadi satu hari demi satu hari, enggak saudara. Ya, enggak bisa. Itu perlu ada pemangkas dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian setelah nangka saya itu dipangkas oleh tukang, oleh orang yang ahli, saudara, tidak lama kemudian tumbuh berbuah lebat. Wah, buahnya enak lagi, tebal, dagingnya, bijinya di dalam kecil. Hehehe, pada ngiler enggak? Iya. Nah, saudara, saya tidak mempromosikan tentang nangka, tapi saya mau katakan kepada kita semua, relakanlah hati kita, relakanlah seluruh kehidupan kita dipangkas oleh Roh Kudus. Di situ kan diinsyafkan. Ya, biar kita ini insyaf. Biar kita menyadari bahwa kita ini kalau tanpa Roh Kudus kita tidak akan insyaf tentang dosa. Kita merasa kita ini semua jalan benar menurut kebenarannya sendiri. Bukan menurut kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, pada waktu kita sudah merelakan hati kita dan kita mau berkata, ya Tuhan, ini aku. Saudara, saya tidak lebih baik daripada saudara masa yang lalu. Saudara mungkin lebih baik daripada saya. Saya ini wanita yang keras kepala, tidak bisa diatur, maunya sendiri sampai menikah pun maunya sendiri, ya. Saya mengucap syukur, saya percaya itu anugerah sehingga saya diubah sehingga berdampak buat suami, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memang enggak gampang, saudara. Saya cerita sedikit, pada waktu saya sudah dibaptis Roh Kudus dan saya mulai dipangkas, saya mulai ambil satu keputusan. Saya ambil ketetapan dan itu saya tidak berkata kepada orang. Tapi saya berkata di dalam hadirat Tuhan, aku mau Tuhan. Nah, saudara, sejak waktu saya berkata saya mau, terutama dalam tunduk kepada suami. Saudara, dulu itu suami saya enggak berani di depan saya. Tapi enggak tahu di belakang, mana saya tahu. Nah, pada waktu saya ambil kesempatan itu, saya ambil ketetapan itu, saya mulai, saudara, hampir setiap hari saya itu dibentak oleh suami. Itu selama 6 bulan. Dan pada waktu saya sudah mau menyerah, saya bilang, dah Tuhan, saya kok enggak kuat, sudah 6 bulan loh Tuhan saya itu. Tapi di sisi lain, saya juga mau menang. Saya mau tetap dipangkas. Supaya saya ini benar-benar masuk di dalam rencana Tuhan. Supaya saya ini bisa melihat ya apa yang telah Tuhan sediakan di depan saya. Pada waktu itu saya nggak tahu saya mau kerja dan kerja. Ya, tapi setelah saya bersedia untuk dipangkas, saudara yang kekasih. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya mau mulai melihat, ya 6 bulan tadi saya katakan 6 bulan saya itu terus dipangkas dalam hal ini. Nah, di dalam apa yang perlu dipangkas dalam kehidupan kita itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ya ayat 19. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Coba perhatikan saudara. Lihat dirimu saat ini, jangan cuma ikut baca. Tapi lihatlah diri kita, adakah masih di dalam kehidupan kita kedengkian, percabulan. Mungkin kita tidak cabul secara jasmani, tapi mungkin cabul pikiran. Pikirannya cabul ke sana kemari. Terus kecemaran, terus hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini banyak sebenarnya. Bukan cuma seks. Tetapi belanja sia-sia. Di ibadah sore salah satu tante yang bercerita, wah dulu waktu belum dalam Tuhan, pokoknya belanja beli barang apa saja sampai numpuk di dalam kamar dan tidak ada tempatnya, beli kalau belum dapat barang itu dia belum bisa tidur waktu dia masih belum bertobat, saudara. Dan dia berkata, puji Tuhan, setelah saya masuk ke gereja ini saya mulai mengerti dan saya mulai stop. Nah saudara, hawa nafsu belanja. Iya, hati-hati dengan hawa nafsu belanja. Sampai begitu saudara. Jadi saudara yang kekasih, mari kita berikan kepada Tuhan yang terbaik buat ulang tahun gereja kita. Amin. Ini tahun ke-19, betapa dahsyat Tuhan Yesus itu menyertai gereja kita dan kita semua. Dan kita perlu sungguh-sungguh menyadari melalui gereja ini kita semua disadarkan, kita semua dipangkas. Karena saudara, saya dengan Bapak Gembala bilang ke Tuhan, benar saya tantang. Tuhan, aku enggak mau kalau Tuhan cuma kirim semua kumpul mangan orang mangan yang ngumpul. Aku enggak mau prinsip kayak gitu. Saya mau semua yang masuk di gereja ini rela dipangkas hatinya dan lalu kemudian membuahkan Galatia pasal 5 ayat 22-23. Yo, pasti sudah hafal semua ini. Iya, kalau kita rela dipangkas hati kita dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu, maka kita akan membuahkan apa? Galatia 5 ayat 22-23. Yo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum, coba perhatikan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sementara di ayat yang ke-21 Paulus berkata, ya terhadap semuanya itu kuperingatkan. Kita tidak akan masuk kerajaan Allah. Artinya kita tidak akan masuk ke surga kalau masih ada itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam ayat 19 sampai 20 kalau masih ada, segeralah minta Roh Kudus, pangkas Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Ya, daripada kita masuk neraka seumur hidup. Tidak ada, itu kekal loh. Tidak ada seperti sekarang panas mampir ke 7-Eleven ngiup sebentar. Tidak ada. Sudah tidak ada itu nanti. Ya, pokoknya ya digiling dan tidak akan mati-mati saudara. Saudara nggak bisa begini. Oh Tuhan, kapan ini berhenti? Nggak ada saudara. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah rela dipangkas, maka keluar buah roh dari dalam kehidupan kita. Saya mau peringatkan, jangan sampai kita ini berbahasa roh, tapi tidak ada kasih dalam hati kita. Jangan sampai kita ini berbahasa roh tapi kita tidak ada damai sejahtera, sukacita, wajahnya murung. Berwibawa. Ya kan? Orang kan kalau ini tuh
katanya penuh wibawa kalau gini. Coba saudara lihat itu, ya, penggede-penggede itu. Kalau enggak mukanya murum, katanya enggak ada wibawa. Wah, cengengesan aja katanya gitu. Padahal saudara kita enggak cengengesan. Wajah kita sumeringa bahasa Jawa. You know sumeringa? Yang dari luar pulau enggak tahu, tanya sama sebelahmu. Iya. Nah, saudara yang kekasih, inilah hasil daripada kita di dalam ada bahasa roh, ada buah roh. Buah roh itu saudara di situ dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan saudara yang kekasih, kalau kita sudah dapat itu, maka kekuatan, keindahan, saudara, buah yang lebat itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ada contoh di dalam Alkitab, saudara yang kekasih. Di dalam kitab mendapatkan bahasa roh atau baptisan Roh Kudus itu, kita akan mendapatkan hikmat. Karena kita hanya Roh Kudus yang akan membuat kita takut akan Tuhan. Dan di dalam kitab Amsal berkata, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau saudara yang kekasih, takut akan Tuhan itu begini loh. Meskipun papi mami gak lihat aku, tapi aku akan meninggalkan dosa ini. Ini menjerat aku. Aku mau lari. Kalau misalkan teman yang saudara tahu temanmu itu menjerumuskan kamu lari daripada itu, bukan bermusuhan loh ya. Hindari dulu. Sementara engkau belum mampu untuk menolak dosa yang ditawarkan, hindari dulu. Seperti saudara contoh dalam Alkitab, Yusuf. Ya, Yusuf dirayu oleh Tante Potifar hari lepas hari. Dia relakan dirinya masuk penjara. Daripada aku hidup bebas di luar, mending masuk penjara supaya Tante Potifar tidak bisa lagi datang. Saya terjemahkan bebas, saudara. Iya kan? Itu orang yang takut akan Tuhan. Itu orang yang fokus ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu Yusuf ambil keputusan lari dari dosa demi dosa, dimasukkan ke dalam sumur, ya dia tidak sakit hati. Bahkan dia ambil pikiran prinsip yang beda. Saudara-saudaranya sudah ketakutan, tapi justru dia berkata, kamu masuk, seolah-olah berkata, kamu masukkan aku di sumur. Tidak apa-apa, supaya ke depan nantinya ini orang yang berhikmat itu tahu ke depan ini bagaimana. Apalagi sekarang ini masa-masa pandemi yang lebih gawat lagi. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, saudara, kita terus minta hikmat kepada Tuhan untuk mengelola keuangan kita, ekonomi kita. Ke depan ini tidak akan semakin baik. Tetapi percaya, saudara, di masa-masa ketidakbaikan secara dunia, kita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat untuk mengelola keuangan kita, kita tetap akan makmur. Amin. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara yang kekasih. Nah, saudara, ada contoh di dalam Alkitab kita di mana Ratu Sheba. Ratu Sheba ini, wah, kaya raya, saudara. Tapi begitu dia mendengar, ya, pendengarannya mendengar Raja Salomo punya hikmat yang luar biasa. Dia tidak datang ke Raja Salomo untuk sesuatu hal yang sia-sia. Dia datang kepada Salomo untuk meminta melihat langsung, bukan kata orang. Untuk mengalami hikmat daripada Tuhan yang diberikan kepada Salomo. Dan kita tahu Salomo pada waktu dia belum jatuh dalam dosa. Saya tidak tahu Bapak Gembala minggu lalu apa berkata siapa yang bisa tahu Salomo ada di surga atau di neraka. Kita tidak tahu. Tetapi saudara yang kekasih, pada waktu Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan, dia didatangi, dia ditantang Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo tidak berkata aku minta ini dan itu, dia cuma minta hikmat. Kalau kita berhikmat mengatur
keuangan kita pakai hikmat Tuhan, saudara, kita tidak akan kekurangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya yuk mari pada pagi ini, ya. Mari pada pagi ini kita mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti yang ada di Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Di situ dikatakan, siapakah orang, ayo kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang kekasih, tidak ada orang, tolong dibuka kembali yang boleh naik ke atas gunung Tuhan sebentar. Nah, ayat 4. Tidak ada manusia yang mampu bersih tangannya dan murni hatinya tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya tekankan. Tidak ada orang yang bisa mampu bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kalau bukan dan tidak bersumpah palsu kalau bukan Roh Kudus yang menginsyafkan. Amin. Hanya Roh Kudus yang menginsyafkan. Begitu muncul di hati, begitu mau ikut-ikutan, pasti Roh Kudus sudah ngomong. Hei, hati-hati, itu akan menjerat kamu. Hati-hati, itu akan begini. Saudara, tapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan kejebak lagi, jatuh lagi. Raja Daud bisa dikatakan sahabat Allah, bukan berarti dia tidak berbuat dosa. Banyak dosa yang dia lakukan lebih daripada kita. Kan kita kan tidak punya rencana membunuh orang. Lah dia merencanakan membunuh suaminya. Betseba itu. Tapi kenapa dia disebut sahabat Allah? Tertulis di dalam perjanjian baru. Saudara, karena dia begitu jatuh, dia insyaf. Tidak jatuh dalam dosa yang sama. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Ayo, relakan dirimu dipangkas oleh Roh Kudus. Buka hatimu. Kak Feli beberapa minggu yang lalu khotbah di ibadah sore. Ini tidak akan terjadi kalau tidak dibuka hatinya. Itu demikian juga. Kalau kita tidak buka hati kita, itu tidak akan terjadi. Kita tutup terus. Kalau kita merasa benar, ya tidak akan dipangkas. Karena Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, dia itu datangin kita secara lembut, bukan pemaksa, saudara. Kalau pemaksa udah seluruh dunia langsung tobatlah ikut Tuhan, enggak. Kita tuh diberi kehendak bebas. Tinggal kita mau apa tidak. Jadi hari ini mari ya kita belajar satu hal, ya beberapa hal, yaitu kita direlakan hati kita untuk dipangkas oleh Roh Kudus supaya kita dapat insyaf di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang disediakan oleh Tuhan di depan ini kita bisa lihat dengan hikmat daripada Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan setiap hari supaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini, hikmat dari Tuhan yang menyelesaikan. Kita lihat saudara contoh lagi di dalam Alkitab, di mana Salomo waktu menghadapi dua wanita, ya, dua wanita yang datang membawa ini anaknya yang mati, ini anakku yang hidup. Nah, lalu mereka satu rumah berkelahi, saudara. Lalu datang ke Raja Salomo. Saudara, hikmat daripada Tuhan pada Raja Salomo. Mari sini, parang, aku parang aja, dibagi dua. Yang satu bilang, ya parang aja. Langsung Salomo berkata, berarti kau bukan mamanya. Ini yang jadi mamanya. Yang satu bilang, jangan Raja, jangan kasihkan aja. Tapi karena dia tahu ini kasihnya pada anak ini, maka yang bilang, ya potong aja. Nah, dia berkata, kau bukan anaknya.
mamanya. Ini mamanya. Amin. Itulah yang Tuhan contoh-contoh di dalam Alkitab kita yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang membuat kita bisa tidak tahu harus melakukan apa. Dan kita akan diberi keberanian yang luar biasa untuk menolak dosa. Kita tinggal kekal di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang kekasih, yuk mari bangkit berdiri, masing-masing datang kepada Tuhan.